Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Wa bi sakhri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Ar-Rayyan yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Umdatul Mar'ah, kumpulan hadis-hadis sahih sebagai pedoman untuk membentuk karakter seorang perempuan muslimah yang hakiki. Yang dimana kitab ini disusun oleh Dr. Adil Hasan bin Yusuf Al-Hamad, hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis nomor 38 sampai hadis nomor 41, yaitu berkaitan tentang pelunasan utang puasa, terutama yang lebih ditekankan adalah wanita. Ya ukhti, bulan Sya'ban, batas akhir pelunasan hutang puasa. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya, yang dimana Rasulullah SAW ya menjelaskan tentang kewajiban melunasi utang puasa wajib. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qalat, berkata Ibunda Aisyah, laqad kanat ihdana tubtiru fi Ramadan, fama taqdiru ala an taqdiya hatta yadkhula Sya'ban. Bahwasanya di antara kami para wanita berbuka puasa di bulan Ramadan dikarenakan ada uzur syar'i seperti datangnya darah haid, karena kita tahu salah satu pembatal dari ibadah siam atau ibadah puasa adalah haid dan nifas. Dan kami para wanita, kata Ibunda Aisyah, tidak sanggup untuk melunasinya sampai datang bulan Sya'ban. Wa ma kana Rasulullah yasumu fi syahri ma yasumu fi Sya'ban, kana yasumuhu kullahu illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu. Nah, adalah Rasulullah SAW tidaklah berpuasa di bulan Sya'ban tersebut, ya, adalah Rasulullah SAW tidaklah berpuasa sebagaimana puasanya beliau di bulan Sya'ban. Rasulullah itu berpuasa hampir 1 bulan full, tapi ada sedikit di hari-hari itu yang Rasulullah tidak berpuasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu untuk puasa yang sempurna 1 bulan full Ramadan. Kemudian yang paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Nah, puasa-puasa sunnah tentunya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 45, pada nomor hadis 1950, ya, berkaitan dengan bab mata yaqdi qada'u Ramadan. Ini bab yang ke-40 yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, bab kapan paling akhir mengqadha puasa Ramadan. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis
1146 berkaitan tentang masalah siam, yaitu secara khusus di bab yang ke-26 Imam Muslim menjelaskan bab qadha Ramadan fi Sya'ban. Bab yang menjelaskan pengqadaan puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya juga menjelaskan masalah ini. Pada nomor hadis 2399 dalam kitab sunannya, di bab siam juga, babu ta'khiri qadha'i Ramadan. Bab paling terakhirnya mengqadha puasa Ramadan, yaitu di bulan apa? Sya'ban. Itu diletakkan oleh beliau dalam kitab sunannya, bab yang ke-40. Al-Imam At-Tirmidzi juga menguatkan hal ini dalam kitab sunan beliau pada nomor hadis 783 di kitab Siam, ya, pembahasan babnya, bab yang ke-66, yaitu bab Maja'a fi ta'khiri qadha'i Ramadan, bab yang menjelaskan tentang penundaan pelunasan utang puasa Ramadan. Dan termasuk juga Al-Imam An-Nasa'i, ya, menjelaskan tentang masalah ini dalam kitab Sunan beliau, ya, termasuk juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Artinya kutubus sittah, itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah menjelaskan tentang bolehnya seseorang itu untuk mengqadha tentang masalah puasa Ramadan sampai di akhir bulan Sya'ban. Nah, kalau kita melihat dari pembahasan ini ada beberapa poin yang paling penting. Nah, untuk penguatan Ibunda Aisyah dalam hadis dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, ya, sami'tu Aisyata radhiyallahu anha taqul, aku telah mendengar Ibunda Aisyah mengatakan hal ini. Kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan. Aku dahulu punya utang puasa wajib, yaitu Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Naam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1950, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1146. Dalam redaksi atau lafaz Imam Muslim disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga, kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku dahulu punya kewajiban puasa, itu puasa Ramadan, punya utang puasa wajib. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Ibunda Aisyah itu sampai menunda pelunasan utang puasa di bulan Sya'ban. Alasannya asyugulu min Rasulullah SAW. Oh, bi Rasulullah. Karena kesibukan, ya, beliau dengan Rasulullah SAW. Artinya mengurusi Nabi Muhammad SAW sehingga membuat tertunda pelunasan utang puasa Ramadan baru bisa dibayar di bulan Sya'ban. Yang harus dilakukan ketika menunda qadha Ramadan, ya, melampaui Ramadan berikutnya adalah mengqadha dan menunaikan fidyah, memberikan makan kepada orang miskin untuk setiap harinya. Nanti kita akan jelaskan tentang masalah ini. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, ya, pada pembahasan kali ini. Jika ada yang luput dari berpuasa selama sebulan penuh, ia wajib mengqadha 1 bulan juga. Boleh puasa pada musim panas, diqadha pada musim dingin, atau sebaliknya. Ya, seperti mungkin di tempat kita cuma sekedar musim hujan dan musim kemarau. Tapi ada yang punya seasonnya itu, iklimnya itu ada 4, ada musim dingin, ada kita katakan musim panas. Maka oleh sebab itu ketika mereka tersebut memiliki utang puasa di musim kemarau misalnya, boleh dia tersebut melunasi utang puasa di musim dingin. Karena kita tahu kalau di musim panas itu kan keadaan siangnya lebih lama. Keadaan siangnya lebih lama. Sedangkan di musim dingin, keadaan siangnya itu lebih sebentar.
Dan qada puasa Ramadan boleh untuk ditunda. Mayoritas ulamanya menyatakan bahwa menunaikan qada puasa itu dibatasi tidak sampai Ramadan berikutnya, kecuali jika ada udzur syar'i. Artinya paling terakhir itu di mana? Di bulan Sya'ban. Allah Jalla wa'ala telah memberikan keluangan waktu dari tanggal 2 Syawal dan sampai akhir Sya'ban untuk melunasi utang puasa wajib Ramadan tahun kemarin. Ibunda Aisyah mencontohkan bahwa terakhir beliau mengqadha puasa adalah di bulan Sya'ban. Apabila ada yang melakukan qadha Ramadan melampaui Ramadan berikutnya tanpa uzur syar'i, ia berdosa dan dosanya adalah dosa besar. Nah, beberapa catatan yang penting di dalam masalah mengqadha puasa ya. Pertama, qadha Ramadan sebaiknya dilakukan dengan segera tanpa ditunda-tunda. Itu poin catatan yang pertama. Mengqadha puasa Ramadan, Bapak Ibu, bagi kita yang punya utang puasa wajib tahun kemarin, tolong disegerakan. Jangan ditunda-tundakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi catatan yang pertama, Bapak dan Ibu, kalau kita punya utang puasa wajib, tolong disegerakan untuk pelunasannya. Yang kedua, qadha puasa tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada udzur syar'i yang dibolehkan. Sebagaimana halnya puasa Ramadan. Artinya misalnya nih, hari ini ibu atau bapak berpuasa. Kita tanya puasa apa Pak? Puasa qadha. Tahun kemarin Ustadz, ana sakit. Alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Ana ingin melunasi utang puasa Ramadan. Nah ketika lagi kajian ini, mungkin perut terasa lapar, dia ingin batalkan. Nggak boleh. Kecuali ada alasan yang syar'i. Ada alasan yang syar'i itu diantaranya sakit. Ketika dia asyik berpuasa seperti ini, datang mahnya. Atau kambuh mahnya. Maka boleh dia batalkan. Tapi asal mula hukum, pembahasan yang kedua adalah qadha puasa tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada uzur syar'i atau alasan yang syar'i yang dibolehkan ya untuk membatalkan puasa sebagaimana halnya puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan juga dalam mengqadha puasa ini, tidak wajib membayar qadha puasa secara berturut-turut. Afdal memang. Kalau kita ingin melunasi utang puasa Ramadan itu berurutan. Kita punya utang puasa 7 hari. Kita ambil misalnya dari tanggal 2 Syawal ya sampai misalnya tanggal berhubung punya utang ya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Ya. Bagus begitu kalau berurutan. Tapi itu tidak wajib. Misalnya di antara Bapak dan Ibu punya utang 7 hari. Ibu membayar utang puasa wajib ya untuk 1 harinya di bulan Syawal. Ya punya utang misalnya 8 hari. Di bulan Syawal bayar baru 1 hari. Di bulan Dzulqa'dah 1 hari lagi. Bulan Dzulhijjah 1 hari lagi. Kemudian bulan Muharram 1 hari lagi. Kemudian bulan Bulan Safar 1 hari lagi. Rabiul Awal 1 hari juga. Rabiul Tsani 1 hari juga. Rajab 1 hari, 8. Bolehkah begitu? Boleh, tidak mengapa. Sebagaimana yang Allah Jalla wa ala firmankan dan surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 185. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka wajiblah baginya berpuasa sebagaimana hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mengomentari ayat ini kata beliau, tidak mengapa jika dalam mengqadha puasa tidak berurutan, cuma sebatas selang-seling saja.
Bahkan selang-selingnya berkaitan dengan bulan, tidak mengapa. Nah, itu pembahasan yang ketiga, tidak wajib membayar qada puasa secara berurutan atau berturut-turut. Berselang-seling tidak mengapa. Yang keempat, qada puasa tetap wajib ya berniatan di malam hari sebelum subuh. Artinya bersahur ya. Sunnah bersahur. Malam harinya kita niatkan besok mau melunasi utang puasa wajib. Niatkan kuat seperti itu. Sebagaimana kewajiban yang ada pada puasa Ramadan. Ketika kita berpuasa Ramadannya, punya niatan kuat untuk berpuasa di besok harinya. Puasa wajib harus ada niatan di malam hari sebelum subuh. Berbeda dengan puasa sunnah yang boleh berniat hatta di pagi hari. Jadi kalau puasa wajib, malam harinya harus ada niatan kuat untuk berpuasa besok harinya. Dan namanya niat, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu tempatnya di hati, bukan diucapkan dengan lisan. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak punya niatan di malam hari sebelum fajar atau sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Artinya malam harinya harus punya niatan kuat, yang dimana niatan itu muncul seketika dalam hati kita untuk berpuasa di besok harinya. Kata para ulama ya, para ulama berselisih apakah hadis ini marfu sampai pada Nabi SAW ataukah mauquf. Mauquf itu tidak sampai kepada Nabi, sampainya hanya kepada para sahabat. Yang menyatakan hadis ini marfu adalah Al-Imam Ibnu Huzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga Al-Imam An-Nawawi. Sedangkan yang menyatakan hadis ini mauquf adalah Al-Imam Al-Bukhari, itu lebih, dan itu yang lebih saya lihat ya, artinya yang mengatakan hadis ini mauquf cuma sampai di sahabat, itu ini salah seorang yang berpendapat adalah Imam Bukhari, dan ini adalah pendapat yang rajih yang benar. Artinya malam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu, ini adalah ungkapan sahabat ya. Ya, artinya yang menyebutkan ini adalah sahabat yang mulia Hafsah, ibunda kita Ummul Mukminin. Nah, bukan sabda Nabi SAW, dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi mauquf itu terhenti kepada sahabat, sedangkan marfu itu terhenti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya kita katakan berkaitan tentang masalah ini juga, adapun puasa sunnah seperti puasa Syawal, puasa Senin Kemis, kita katakan tidak mengapa niatannya itu tidak di malam hari, artinya sekenanya aja, misalnya pas bangun, maka tidak mengapa yang demikian. Maka tidak mengapa apa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, untuk puasa wajib, ya puasa wajib itu ada 3, puasa qadha Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar, itu harus diniatkan dari malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, pembahasan yang lain yang akan kita bahas ya, ini berkaitan tentang masalah ketika ada yang melakukan qadha puasa lalu berhubungan intim di siang harinya, maka tidak ada kewajiban kafarat, yang ada hanyalah qadha disertai dengan taubat. Kafarat beratnya itu memerdekakan seorang budak jika tidak mampu, berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan melakukan itu, bagi mereka yang berpuasa, selain membatalkan puasa, juga kita katakan bagi suaminya terkena kewajiban kafarat. Kafarat itu adalah denda. Dikarenakan dia melakukan itu di siang Ramadan, batal puasa suami, batal puasa istri, dan kewajiban mereka nanti untuk mengqadha puasa ya tersebut dikarenakan batalnya akibat hubungan intim di siang hari, sekaligus juga ya dia mengqadha nanti di luar Ramadan. Nah, sekaligus juga dia membayar denda.
Membayar denda ini kewajibannya hanya untuk suami. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Ketika ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Binasa aku, mati aku, kata sahabat tersebut. Sahabat itu ketika melakukan perbuatan dosa, seakan-akan langit itu runtuh. Seakan-akan dia tertimpa tuh langit hingga mati. Hingga dia mengatakan itu. Kata Nabi, ma'ahlakaka, apa yang mengakibatkan engkau mati dan binasa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Aku terjatuh dalam pelukan istriku di siang Ramadan. Kata Nabi, itqi raqabah, bebaskan budak. Kata sahabat tersebut, la ajid ya Rasul, aku nggak mampu, nggak punya budak aku. Kalau begitu sum syahraini mutatabi'ain. Berpuasalah 2 bulan berturut-turut. 1 hari saja batal. Anda tidak berpuasa tanpa ada alasan yang syar'i, bukan karena sakit, bukan karena safar. Dia ulangi dari awal puasa dia tersebut. Nah, kata sahabat tersebut, la astati ya Rasulullah, aku tidak sanggup. Jangankan 2 bulan, 1 bulan saja kecolongan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa atim sittina miskin. Tolong berikan makan 60 orang fakir miskin. Kata sahabat itu, aku juga nggak mampu. Rasulullah tersenyum, kemudian masuk ke rumahnya, kemudian kembali dengan membawa 2 keranjang kurma. Kata beliau, ini kurma, ya berikan kepada orang-orang fakir miskin sebagai kafarat, sebagai pembayaran. Ya denda engkau dikarenakan engkau terjatuh dalam pelukan istri engkau di siang Ramadan. Kata sahabat tersebut, di Madinah ini yang paling fakir, yang paling miskin anak. Masa anak kasih dia, padahal mereka setiap harinya bantuan. Kalau begitu kata Nabi SAW, silahkan istrimu dan anakmu untuk memakan. Seperti itu. Nah, jadi itu kan kalau terjadi di siang Ramadan. Tapi kalau misalnya di antara bapak dan ibu melakukan qadha puasa Ramadan, kemudian nggak kuat nih, kepala tengah-tengah, akhirnya ujung-ujungnya melakukan itu, padahal lagi puasa. Apa yang terjadi? Puasanya batal dan dia wajib untuk mengqadha lagi. Kemudian yang kedua, ya tidak ada kafarat, tidak ada tebusan dosa. Jadi kafarat itu ada, cuma kita katakan di bulan Ramadan. Kalau mereka berdua melakukan di bulan Ramadan, maka itu baru ada kafarat. Sedangkan di luar Ramadan tidak ada kafarat. Maka tidak ada kewajiban kafarat ya ketika melakukan hubungan intim di siang hari di bulan yang bukan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kalau yang terkena kafarat itu adalah ketika dia melakukan hubungan intim itu di mana? Di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik. Nah, itu berkaitan dengan 5 pembahasan ya, 5 pembahasan. Kalau kita tambahkan lagi berkaitan tentang masalah ini, ya, bagaimana tentang puasa-puasa sunnah ini? Apakah boleh dilakukan sebelumnya tanpa harus melunasi utang puasa wajib lagi? Nah, ini menjadi apa? Pembahasan yang sifatnya sering ditanyakan pada ustadz. Ya, yang benar bahwasannya kalau sekiranya dia sanggup melunasi utang puasa di bulan Syawal misalnya, kebetulan masih ada waktu untuk dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, nah itu bagusnya. Jadi kewajiban dulu yang dibayar, baru yang sunnah. Tapi jika sekiranya kewajiban itu belum bisa untuk dia bayar, maka tidak mengapa dia tersebut untuk berpuasa sunnah dulu. Karena puasa sunnah seperti 6 hari di bulan Syawal, itu kita katakan ada batasannya. Begitupun juga berkaitan tentang masalah puasa 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu pun juga ada batasan. Tasu'a dan Asyura juga ada apa? Kita katakan ada batasannya. Maka berhubung puasa itu sunnah hadirnya setiap tahun, ya tahunan sifatnya, maka boleh untuk kita apa? Berpuasa sunnah dulu,
ya baru nanti mengqadha puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu waktunya panjang untuk pengqadhaannya dari tanggal 2 Syawal sampai nanti akhir Sya'ban. Wallahu a'lam. Baik. Nah, kemudian bolehkah kita menggabungkan puasa sunnah dengan puasa qadha? Nah, ini tidak boleh kita katakan ya, qadhaan. Ya, ini tidak dibolehkan. Artinya puasa wajib ya kan, itu qadha Ramadan. Itu wajibnya. Ya, sekarang pertanyaan, kan ada ustadz yang ngomong kata dia, ini puasa kita pelunasan utang puasa wajib, boleh kita niatkan puasa Senin Kemis jika melewati Senin Kemis. Nah, itu tidak ada dasarnya. Itu tidak ada dasarnya. Makanya kita katakan menggabungkan puasa qadha dengan puasa Syawal apakah tetap sah? Masalahnya apakah sah menggabungkan niat puasa qadha Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal? Dalam hal ini dibedakan antara sah ibadah dan konsekuensi pahala. Pertama dari sisi sahnya ibadah, siapa yang berpuasa dengan dua niatan, maka puasanya sah. Ia mendapatkan pahala pokok puasa kalau itu sunnah dengan sunnah. Adapun sunnah dengan wajib, ya ini yang diperdebatkan. Ya, apakah boleh ataukah tidak boleh? Dari sisi pahala pun ia tidak mendapatkan pahala puasa Syawal setahun full berpuasa, ya. Karena Nabi SAW menyarankan berpuasa Ramadan dulu lalu berpuasa Syawal. Dalam mazhab Asy-Syafi'i menggabungkan dua niat adalah bentuk sebagai berikut. Yang pertama, bentuk yang pertama menggabungkan dua niat, yaitu niat qadha dan niat puasa 6 hari Syawal, maka pahala qadha dan pahala sunnah 6 hari Syawal tetap dapat. Demikian ada kesamaan antara pendapat Al-Imam Ar-Ramli dan Haytami. Al-Imam Ar-Ramli dan Haytami juga dari kalangan mazhab Syafi'i. Bentuk kedua, hanya berniatan qadha, sedangkan puasa Syawal diniatkan untuk ditunda setelah qadha. Maka pahala yang diperoleh hanyalah qadha saja. Sedangkan pahala puasa 6 hari bulan Syawal tidak didapatkan. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haytami dan Ramli. Bentuk ketiga hanya berniatan qadha namun tidak puas. Tidak berniatan ya puasa Syawal setelah qadha, maka pahala yang diperoleh adalah pahala qadha dan mendapatkan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal sebagaimana jaminan, ya. Karena maksudnya adalah menyibukkan diri dengan puasa pada bulan Syawal. Al-Haythami menyatakan untuk bentuk ini ia hanya mendapatkan pahala qadha sebagaimana yang diniatkan. Kesimpulannya, siapa yang menginginkan pahala sempurna seperti pahala puasa setahun full, maka hendaknya dia mendahulukan ya menunaikan qadha puasa dan puasa Syawal. Adapun yang menggabungkan niat puasa Syawal dan niatan qadha atau mendahulukan puasa Syawal dan qadha dari qadha, puasanya sah namun pahala sempurna itu pahala setahun penuh berpuasa tidak dia dapatkan. Jika ingin mendapatkan pahala puasa setahun penuh, lakukanlah qadha puasa lalu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Meskipun ini kan pendapat yang hati-hati. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu baru bisa melunasi utang puasa wajibnya di bulan Sya'ban. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, itu berkaitan dengan penggabungan puasa Syawal dengan puasa qadha, boleh atau tidak ada khilaf. Tapi pendapat yang rajih, yang benar, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, intinya bahwasannya untuk puasa qadha tidak bisa digabungkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Hendaknya dia berdiri sendiri, ya terpisah ya dari yang lainnya, ya yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, berkaitan tentang masalah qadha ini, ya, bagaimana kalau seandainya kita puasa Syawal? Ya, apakah wajib untuk mengiringi puasa Ramadan atau tidak? Yang benar wallahu alam, idza kanat al ibadah tab'an li ibadati ukhra fa innahu la tadakhal fa innahu la tadakhula bainahuma. Apabila ibadah tersebut mengiringi dengan ibadah yang lainnya, maka tidak bisa digabungkan niat di antara keduanya. Dan ini yang menyatakan bahwasannya puasa qadha tidak bisa ya digabungkan niatan dengan puasa sunnah. Ya, puasa Syawal adalah ibadah maksudah binafsi, yaitu ibadah yang menjadi tujuan bagi diri sendiri ini.
para ulama membagi dua jenis ibadah, yaitu ibadah muqas, ya, maksudah binafsiha. Yang kedua adalah ibadah laisat maksudah binafsiha. Nah, contohnya ibadah maksudah binafsiha adalah ibadah yang menjadi tujuan dan berdiri sendiri seperti ibadah salat wajib, puasa wajib, zakat dan lain sebagainya. Adapun ibadah laisat maksudah binafsiha adalah ibadah yang bukan menjadi tujuan utama. Artinya ibadah tersebut yang penting dilakukan sesuai dengan alasan yang menjadi ibadah tersebut diperintahkan, meskipun ibadah itu dilakukan dengan ibadah yang lainnya. Tapi yang benar wallahu alam tidak boleh niatan mengqadha puasa sekaligus juga niatan untuk berpuasa sunnah di bulan hari, di 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kemudian juga dijelaskan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, fa idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Jika salah seorang dari kalian tersebut masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan salat 2 rakaat. Jika seseorang masuk masjid, yang penting adalah dia salat 2 rakaat sebelum duduk dengan jenis ibadah salat apapun. Misalnya salat sunnah qobliyah, langsung kita dengar azan, masuk ke masjid, langsung qobliyahnya. Tidak perlu berurutan. Tahiyatul masjid dulu, sunnah wudu. Tidak, langsung qobliyah zuhurnya. Dan itu sudah mewakili salat sunnah wudu dan sudah mewakili salat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Nah, niat ibadah bisa digabungkan dalam satu salat yang jumlah rakaatnya 2 rakaat. Dan itu pun sunnah dengan sunnah. Seperti salat tahiyatul masjid dengan salat sunnah qobliyah. Atau sebaliknya salat sunnah qobliyah dengan salat sunnah wudu. Wallahu a'lam. Adapun ibadah-ibadah keduanya, maksudah binafsiha, maka tidak dimungkinkan penggabungan niat ibadah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan, idza kanatil ibadatu maksudatan binafsiha, apabila ibadah tersebut adalah maksudah binafsiha, artinya ya itu tujuan dia berpuasa, ya, au mutaba'atin li ghairiha, au mutaba'atan li ghairiha, atau ibadahnya tersebut tidak mungkin dilakukan dikarenakan ibadah tersebut sudah masuk pada ibadah yang khusus yang lainnya. Fahada la yumkin an tatadakhalu al-ibadatu fihi. Bahwasannya la tatadakhal al-ibadah fihi. Maka oleh sebab itu tidak bisa ibadah-ibadah yang lainnya tersebut bermasukkan di ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun puasa qadha Ramadan digabungkan dengan puasa sunnah Syawal, maka tidak mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan begini. Wa amma antasuma as-sitta biniyatil qadha was-sitta, ya, fala yadhhar lana annahu yahsulu laha bidzalika ajru sitt, fasittu tahtaju ila niyatin khassatin fi ayyamin makhsusatin. Nah, apabila engkau puasa 6 hari Syawal dengan sekaligus niatan puasa qadha, maka tidak mendapatkan pahala puasa 1 tahun full. Puasa 6 hari Syawal membutuhkan niat khusus, yaitu niat sendiri yang keluar dari lubuk hati dia yang paling dalam pada hari-hari yang khusus. Apabila menghendaki qadha Ramadan sekaligus ibadah yang lain, tadakhul bisa dilakukan ketika puasa Senin Kemis dengan puasa Ayyamul Bid misalnya, atau puasa Senin Kemis juga, ya. Senin Kemis digabungkan dengan Ayyamul Bid. Nah, tidak mengapa yang demikian. Atau puasa 3 hari setiap bulan itu digabungkan dengan puasa Senin Kemis, karena Ayyamul Bid itu, puasa 3 hari itu tidak mesti harus berurutan. Yang menjelaskan puasa Ayyamul Bid itu berurutan itu adalah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an yang diperintahkan oleh Nabi untuk puasa di setiap bulan 3 hari. Nah, tapi yang benar wallahu a'lam afdalnya berurutan, tapi kalau toh tidak berurutan untuk melunasi utang puasa wajib, maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ya, itu seputar dari masalah pengqadhaan puasa, ya, pengqadhaan puasa. Intinya yang perlu kita ingatkan bersama, ya, untuk masalah
pengqadaan puasa tersebut itu dilakukan selama 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Sampai akhir Sya'ban. Yang kedua, kita katakan ya, jika sekiranya ya terjadi hubungan intim atau jima di luar Ramadan pada saat dia mengqadha puasa, maka dia berdosa, puasanya batal, puasa istrinya batal, tapi tidak ada kafarat, tidak ada apa? Kafarat, tebusan dosa. Nah, tapi kalau dilakukan itu di Ramadan, baru ada kafaratnya. Tapi kalau di luar Ramadan tidak ada kafaratnya. Dia memang puasanya tidak sah, kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, dari hadis tadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, yang pertama, yajuzu lil mar'ah takhiru qada'is siyami ila syahri Sya'ban min ghairi harajin. Boleh seorang perempuan menunda pengqadaan puasa sampai bulan Sya'ban tanpa alasan sekalipun boleh. Tapi tentunya disegerakan ya, ibu-ibu disegerakan untuk melunasi utang puasa wajib. Jangan sampai nanti selesai bulan Sya'ban kita dalam kondisi yang tidak bisa melunasi utang puasa wajib. Berdosakah dia? Berdosa jika tidak ada uzur syar'i atau alasan yang syar'i. Adapun jika sekiranya ada alasan yang syar'i, maka ya tidak ada dosa yang seperti itu. Cuma tahapan-tahapannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut, ya, sebagai berikut. Yang pertama, yang harus dilakukan ketika menunda qadha Ramadan, melampaui Ramadan berikutnya, yang pertama yang dilakukan mengqadha puasa. Yang kedua ada ijtihad dari ulama menunaikan fidyah, memberikan makan kepada orang miskin untuk setiap hari dia puasanya. Dia punya utang 1 pekan, 1 minggu atau 7 hari, berarti dia memberikan fidyahnya itu kepada tuh orang sebanyak 7 orang juga. Itu yang disebut dengan pelunasan utang puasa. Tapi pendapat ini banyak ditentang oleh para ulama juga. Ada yang mengatakan cukup dengan qadha. Yang pertama yang dilakukan dia bertaubat taubatan nasuha jika sekiranya seseorang tersebut belum sanggup melunasi utang puasa sampai datang Ramadan yang akan datang ini. Ya, 1444 Hijriyah ya. Kemarin punya utang di tahun 1443 Hijriah. Sampai Ramadan yang baru ini hadir, 1444 Hijriah ini hadir, kita belum melunasi utang puasa wajib juga, kita berdosa. Dan dosanya dosa besar. Karena melalaikan untuk pelunasan utang puasa wajib tersebut. Seperti itu. Nah, yang menunda qadha puasa sampai melampaui Ramadan berikutnya bisa membayar fidyah terlebih dahulu kemudian mengqadha puasa. Ini salah satu ijtihadnya ulama ya. Ada yang mengatakan cukup dengan qadha puasa dan istighfar, meminta ampun kepada Allahu Jalla wa Ala. Wallahu a'lam. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ini beberapa poin yang penting berkaitan tentang masalah siam Ramadan. Nah, walhasil bagi mereka yang masih punya utang puasa wajib, tolong segera untuk dibayar dan paling terakhir di akhir Sya'ban. Yang kedua dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah alal mar'ati an tu'iya awqati ihtiyaji zawjiha laha fala taqdi fiha siyamaha. Hendaknya wanita itu memperhatikan waktu-waktu ketika sang suami membutuhkan dia. Sebagaimana tadi Ibunda Aisyah, dikarenakan kesibukan beliau dengan mengurusi Rasulullah SAW mengakibatkan Ibunda Aisyah baru bisa melunasi utang puasa wajib Ramadan di bulan Sya'bannya. Nah, ibu-ibu juga perlu memperhatikan tentang keadaan suami. Jangan dibiarkan seperti itu. Hendaknya kita info, ingin berpuasa sekalipun, ya, kita info kepada ya suami kita, jangan sampai didiamkan begitu saja. Ketika suaminya ada hajat, ada keinginan, maka kita katakan ini yang mengakibatkan nanti jadi muskilah buat kita, ya, dipenuhi suami ataukah tidak. Kita katakan ya kalau dia puasa wajib, dia info saja, aku lagi puasa wajib, kenapa enggak info? Nah, itu kesalahan seorang istri ketika tidak info kepada
suaminya. Dia berdosa Ustaz, berdosa. Nah, karena tidak info kepada suaminya. Nah, jadi intinya ya seseorang dari kita, ya ini para wanita ummahat, menjaga waktu-waktu dibutuhkannya suami. Karena tidak ada ya qadha puasa tersebut jika waktunya tersebut ya habis. Nah, yang ketiga, an-siyama al-qadha la yunqidhu bighairi sababin syar'iyyin. Bahwasanya puasa qadha ini tidaklah ya membatalkan sesuatu sebab yang bukan syar'i, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat, anna ta'khira al-qadha la yamna min siyami tatawwu. Mengqadha puasa tidaklah mengakibatkan ibu-ibu meninggalkan puasa sunnah. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, afdolnya memang segera mengqadha puasa. Tapi kalau kita nggak sanggup, dan kebetulan puasa Syawal 6 hari lagi selesai, atau ini bulan-bulan yang terakhir, atau akhir bulan sekarang ini. Maka oleh sebab itu, ya kita katakan segerakan pelunasan utang puasa. Tapi boleh nggak menunda? Dosa nggak? Tidak dosa. Jika sekiranya anak Ustadz, anak puasa sunnah dulu. Kemudian ya anak baru melunasi utang puasa. Apakah anak masih mendapatkan pahala sempurna ya seperti berpuasa 1 tahun full? Ada khilaf di kalangan ulama tadi. Ada yang mengatakan ya dia dianggap puasa sunnahnya, insya Allah ada pahalanya. Tapi dia tidak dianggap ya seperti berpuasa 1 tahun full dikarenakan dia masih ada utang puasa wajib, ya kan? Maka oleh sebab itu bagi kita harus memahami maksud daripada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an atau Khalid bin Zaid radhiyallahu an, qala Rasulullah man shoma ramadhana summa ba'a sittan min syawalin kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan full, tidak ada utang, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ya dia tersebut seperti berpuasa 1 tahun full. Nah, bagi mereka yang mendahulukan puasa sunnah ketimbang puasa wajib, yaitu qadha Ramadan, ya dia tidak mendapatkan pahala ya seperti berpuasa 1 tahun full. Yang dia dapatkan cuma sebatas puasa sunnahnya saja. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan tentang masalah ini juga dikatakan oleh sebagian ulama dia masih dapat. Ada yang mengatakan masih dapat karena ada uzur syar'i. Kenapa sampai dia itu meninggalkan itu? Wallahu a'lam. Sebagaimana ungkapan tadi itu dari Ibunda Aisyah, laqad kanat ihdana tuftiru fi Ramadan fama taqdiru ala an taqdiya hatta yadkhula Sya'ban. Kami para wanita itu ya berbuka di bulan Ramadan dikarenakan ada uzur, ada alasan yang syar'i, seperti datang tamu yang bernama haid. Belum sanggup tuh wanita untuk mengqadha puasa sampai masuk bulan Sya'ban, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya ya ada kemungkinan wanita-wanita ini ya berpuasa sunnah. Kita katakan ada kemungkinan seperti Ibunda Aisyah juga ada kemungkinan puasa sunnah, ya kan? Artinya kita katakan sebagian ulama mengatakan tidak mengapa dia sunnah dulu baru ya puasa wajibnya atau qadha-nya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Wallahu a'lam. Tapi saya lebih condong memang berkaitan dengan ungkapan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan ulama-ulama yang lain termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau sekiranya kita masih punya utang puasa wajib dan ternyata kita belum lunasi dan qadarallah kita puasa sunnah seperti 6 hari di bulan Syawal atau puasa Arafah misalnya, maka untuk puasa 6 hari di bulan Syawal dia tidak mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun full kecuali kalau dia sudah melunasi utang puasa wajibnya. Ada juga yang mengatakan enggak seperti itu hukumnya. Buktinya para wanita ya termasuk Ibunda Aisyah ya, wanita-wanita zaman dulu itu baru sanggup melunasi utang puasa di bulan Sya'ban. Apakah mereka tidak puasa sunnah? Sebenarnya mengatakan insya Allah dia puasa sunnah, seperti itu. Nah, menunda-nunda ini kenapa? Alasannya karena disebutkan oleh Ibunda Aisyah karena sibuk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, anna hadza al-fi'la waqa aidan min ummahatil mu'minin
Walaysa min Aisyah faqat. Nah, tentang penundaan puasa, ya, pelunasan utang puasa wajib Ramadan, qadha namanya, baru bisa dibayar di bulan Sya'ban, itu tidak hanya kepada Ibunda Aisyah saja, ternyata itu juga terjadi dengan ibunda-ibunda kita yang lainnya. Termasuk tadi kebanyakan ada wanita dari kalangan sahabat ridwanullah ajma'in. Jadi tidak dosa ya kalau kita misalnya sengaja ataupun tidak sengaja menunda pelunasan utang puasa qadha Ramadan sampai ya di bulan Sya'ban atau pertengahan Sya'ban atau akhir Sya'ban bahkan. Nah, kemudian selanjutnya kita katakan jika sekiranya tuh wanita berpuasa sunnah dulu gimana puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, mayoritas ulama mengatakan termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dia belum lunas utang puasa wajib, meskipun dia sudah puasa 6 hari di bulan Syawal, dia belum mendapatkan kesempurnaan ya pahala, mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun full, tidak mendapatkan itu. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap dapat. Wallahu a'lam bissawab. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa didapatkan anna ri'ayat az-zawj muqaddimatun ala fi'li nawafil ibadat min babil aula. Nah, ibu-ibu ya memelihara suami, menjaga suami, khidmah kepada suami, melayani suami itu lebih didahulukan ketimbang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah ya. Ya, anna ri'ayat az-zawj muqaddimatun ala fi'l nawafil ibadat min babil aula. Maka yang lebih utama itu kita dahulukan tentang suami kita. Ya, artinya berkaitan dengan puasa sunnah itu baru bisa dikerjakan oleh seorang wanita kalau mendapatkan izin dari suaminya. Termasuk tadi kita katakan karena sibuknya Ibunda Aisyah dengan Rasulullah mengakibatkan beliau baru bisa melunasi utang puasa wajib tersebut di bulan Sya'ban. Nah, maka oleh sebab itu dahulukan. Misalnya nih, kita salat zuhur. Suami datang, minta disediakan makanan. Ya, ibu-ibu bisa aja ngomong, ayah izinkan ya aku pingin salat ba'diyah sebentar ya. Nah itu adabnya, etikanya seperti itu. Tapi kalau untuk pilihan, kita katakan mendahulukan apa yang diinginkan oleh suami dulu, baru kita mengerjakan salat sunnah tadi atau ba'diyah, zuhur tadi misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, ilmu yang bisa kita dapatkan, anna haqquz zawj minal huquqil 'azimah fil Islam. Bahwasannya haknya suami, hak itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk diabaikan, sesuatu yang tidak pantas untuk dibuang. Bahwasannya berkaitan dengan masalah hak suami tersebut adalah termasuk hak yang sangat luar biasa di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini inti daripada hadis nomor 38 sampai hadis nomor 41. Selesai kita dari pembahasan ini. Silakan Kafinia, jika tidak ada kita teruskan lagi dengan satu hadis. Hadis nomor 42 itu berkaitan dengan ij'ali li nafsika nasiban minal i'tikaf fi Ramadan. Tolong ibu-ibu jadikan buat diri ibu bagian untuk i'tikaf di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Kafinia. Naam. Barakallahu fikum Ustadz, jazakallahu untuk pencerahannya. Emang ini pasti kita dicerahkan kembali sama Ustadz alhamdulillah alamin tentang puasa qadha, puasa sunnah, kemudian juga hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Dan ini sudah ada pertanyaan di layar. Saya sedikit aja, saya mau konfirmasi ulang dan tolong koreksi saya Ustadz. Tadi Naam. kalau nggak salah penjelasannya gini Ustadz ya. Kalau misalnya kita mau merangkai dari puasa Ramadan, terus kita mau masuk puasa Syawal, tapi seorang wanita ada kendala ya tadi, ada uzur syar'inya, dia ada batal di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, akhirnya karena kekhawatiran takut tidak dapat puasa Syawal tadi, dia setelah Ramadan dia tidak membayar qadha, tapi dia masuk ke puasa Syawalnya, Naam. artinya puasa Ramadannya itu sah, Syawalnya juga dapat sah, tapi tidak mendapat faedah yang utama bahwa dia bisa dihitung dengan puasa 1 tahun penuh dianggap itu betul nggak? Sahih. Pendapat mayoritas ulama begitu. Di antara yang berkomentar seperti itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz tadi dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan karena ada udzur syar'i tadi, maka mereka tetap dapat dengan alasan Ibunda Aisyah dan ibunda-ibunda kita yang lainnya. Jadi tadi diterangkan oleh Syekh Adil bahwasanya tidak hanya sekadar Ibunda Aisyah, tapi ibunda-ibunda yang lain juga sempat mengakhirkan atau menunda pengqadaan puasa Ramadan sampai di bulan
Sya'ban karena kesibukan untuk mengurusi suami ya, alasannya Ibunda Aisyah tadi. Jadi alasannya kita sudah tahu karena sibuknya beliau dengan Rasulullah SAW yang mengurusi suami sehingga membuat beliau itu tidak sempat untuk puasa Ramadan ini. Wallahu alam. Sebagian ulama mengatakan ada kemungkinan bahwasannya beliau tersebut beliau tersebut masih ada kemungkinan berpuasa sunnah, tapi tidak disebutkan di dalam hadis yang diungkapkan oleh Ibunda Aisyah. Dari sini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tetap dia mendapatkan pahala itu. Karena kan ini udzur syar'i. Yang kedua, untuk puasa Syawal itu kan terbatas waktunya di bulan Syawal. Yang kedua juga ya untuk puasa Arafah juga terbatas. Itu cuma sebatas di bulan Dzulhijjah saja. Tasu'a dan Asyura juga terbatas di bulan Muharram, ya. Maka oleh sebab itu ketika dia berpuasa tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Tapi mayoritas ulama mengatakan dia dianggap tidak mendapatkan hal yang demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah dan juga disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, seperti itu, Kak. Nah, ya kalau tadi penjelasan Ustadz kan memang ada khilaf hadis ulama. Aisyah ya dari Bunda Aisyah kan ada 3 versi ya tadi Ustadz ya, Ya, gitu ya betul. tentang berarti kan memang sebenarnya kan di situ menggambarkan bahwa seorang wanita tidak apa-apa walaupun memang tadi harus segerakan untuk bayar hutang puasa, Nah, tapi tidak apa-apa sampai batas akhir di Sya'ban gitu ya Ustadz tadi ya. sahih, Gitu ya. sahih Nah, seperti itu. Nah, jadi Ustadz pertanyaan saya jadi gini, menurut ulama gitu Ustadz ya, ya. lebih utama atau penting mengqadha puasa atau mengerjakan puasa Syawal gitu tuh? Mana yang lebih utama gitu loh Ustaz? Tetap lebih utama kewajiban, yaitu mengqadha puasa Ramadannya. Seperti itu, tetap lebih utama. Karena Allah itu lebih suka kalau kita mendekatkan diri kepadanya dengan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Baru setelah itu mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Sampai Allah Jalla wa'ala mencintai kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Qudsi. Dan itu ada satu komentar yang sangat bagus dari para ulama. Bahwasannya kita ini harus lebih mendahulukan yang namanya yang wajib-wajib ketimbang yang sunnah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Insya Allah paham kami Ustaz. Dan ini ada peran di layar nanti dilanjut oleh Uti Farah. Tafadholi Uti Farah. Ya, UTV-nya, jazakillah khair. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Para. Ya, Ustaz. Ini kita langsung ke pertanyaan, Ustaz. Ya, apakah ibu boleh mengqadha puasa anaknya yang sudah meninggal? Nah, jadi si ibu ini misalnya melakukan puasa Senin Kamis diniatkan untuk mengqadha puasa anaknya yang sudah meninggal tadi. Karena anaknya pernah meninggalkan puasa Ramadan dan ibunya tidak tahu apakah dia sudah membayar atau belum. Sudah mengqadha atau belum? Ya, ada satu hadis Nabi SAW, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Man mata wa alaihi siyam falyasum waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan kebetulan yang meninggal ini punya utang puasa wajib, maka hendaknya ahli warisnya melunasi utang puasa wajib orang yang meninggal dunia ini. Tapi catatannya Kak Farah, bahwasannya di sini ibunya itu termasuk ahli waris. Catatannya apa? Si ibu itu harus tahu betul secara jelas, nih anak memang betul-betul punya utang puasa wajib. Kalau sekiranya cuma sekedar menerka-nerka, itu nggak boleh seperti itu. Kita harus yakin, misalnya seperti ini. Anaknya ibu tadi meninggal kapan sih Bu? Hari pertama sampai hari kelima itu Ustadz sakit. Dia itu nggak puasa, hari ke-6 meninggal. Nah, berarti ibu yakin dong anak ibu itu karena sakit dia nggak puasa. 5 hari dia nggak berpuasa. Berarti ibu wajibnya melunasi utang puasanya 5 hari itu saja. Adapun yang lainnya, kalau ibu tidak tahu, maka tidak ada kewajiban untuk melunasi utang puasa tersebut. Tidak boleh, daripada. Nggak boleh seperti itu. Harus hakul yakin, si ibu tadi harus yakin si anak itu memang punya utang puasa wajib. Seperti itu catatan yang pertama. Yang kedua, tadi terlepas dari khilafnya ulama, tapi keputusannya yang rajih yang benar, kalau puasa wajib itu tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah. Tidak boleh digabungkan dengan apa? Puasa sunnah. Seperti itu tidak dibolehkan untuk digabungkan dengan puasa sunnah. Maka oleh sebab itu kalau ibu itu ingin
mengqadha puasa buat anaknya tadi itu yang sudah meninggal dunia, maka ibu niatkan cuma sebatas puasa qadha untuk anaknya tadi, atau niatan untuk melunasi utang puasa anaknya tadi, tanpa ada sisipan niat untuk puasa Senin Kemis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jelas ya Kak? Ya Ustadz, insya Allah jelas Ustadz. Baik, ini pertanyaan lagi Pak Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, kalau awalnya puasa sunnah di hari Senin, apa nih mengqadha puasa Ramadan? Apa niat mengqadha puasa Ramadan? Mohon penjelasannya. Karena tadi jadi gini, tadi mungkin Ustadz ada mengatakan, jadi dia bertanya nih Ustadz, kalau niat kalau awalnya puasa sunnah di hari Senin, apa niat mengqadha puasa Ramadan? Tapi kayaknya Ustadz nggak ada ngomong begitu sih kayaknya Ustadz. Enggak ya? Enggak Iya. ada. Iya, mungkin salah nangkep. Salah tangkap kali ya. Apa Iya. maksudnya? Kalau untuk pelunasan utang puasa itu, yang saya ngomong ya, itu dimulai dari tanggal 2 Syawal sampai nanti akhir Sya'ban, seperti itu. Nah, saya nggak paham maksud pertanyaannya itu apa. Nggak Iya, tahu juga Kak. salah. Utifara, maaf, atau ini aja diminta Utinya bicara langsung ke Oh Ustaz? iya, boleh. Gimana? Iya, boleh, silakan. Uti Silakan Claudia. Ibu, siapa yang bertanya tadi tentang masalah Ya, Uti Claudia tentang puasa. mungkin silakan langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bandung nih. Bukan saya yang mualaf, Ustadz, yang di kajian. Oh iya iya. Iya, Silakan. Ustadz, aku nanya. Kan saya kan niat puasa sunnah setiap Senin Kamis ya. Terus saya punya utang puasa di bulan Ramadan lalu 6 hari, itu saya niatnya dari hari Senin itu, saya niat bacanya apa ya Ustadz? Itu sih Ustadz yang saya kurang paham. Gitu. Oh, jadi begini Bu, kalau misalnya berkaitan dengan niat itu kan tempatnya di hati. Jadi ketika di malam hari, kita sudah kuat besok mau melunasi utang puasa wajib Ramadan. Ya kan? Dengan muncul niat dalam hati, ya itu sudah menunjukkan niatan kita ingin berpuasa besok hari, dan itu sudah dianggap niatan. Tidak mesti yang namanya niatan itu harus diucapkan dengan lisan kita. Bahkan tidak boleh kita mengucapkan niatan yang dalam hati itu berkaitan dengan ibadah sholat, ibadah puasa, sedekah, zakat. Cukup dalam hati dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Pengucapan niat itu baru dibolehkan berkaitan dengan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Nah, selain daripada dua ibadah ini, cukup dalam hati saja. Ketika ibu punya azam, punya niatan yang kuat dalam hati ibu, besok mau membayar, melunasi utang puasa wajib Ramadan tahun kemarin, 1443 Hijriah, dan ternyata dikuatkan dengan sahur, ya, dengan ibu bersahur itu tambah kuat lagi niatnya. Besok mau melunasi utang puasa. Nah, itu niatannya. Jadi tidak ada bacaan khusus berkaitan dengan mengqadha puasa Ramadan tersebut. Jadi cukup dengan niatan dalam hati saja Ibu. Jelas Ibu? Jelas Ustadz, syukran Ustadz. Afwan. Syukran utinya, uti parah. Barakallahu fiik. Oh dia. Ya baik Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Saya karena kesehatan agak kesulitan membayar hutang-hutang puasa tiap tahun sebelumnya. Tapi saya selalu berusaha ketika kondisi lagi baik, saya berusaha untuk mengqadha puasa saya. Tapi belum selesai membayar hutang puasanya, jadi suka menumpuk setiap tahunnya. Apakah dengan membayar fidyah dan memperbanyak istighfar dan bersedekah saja itu sudah cukup, Pak Ustadz? Jadi ada 4 golongan yang diizinkan untuk melunasi utang puasa dengan fidyah atau memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Allah sebutkan hal itu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 184 dan juga ayat 185. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa, ya tidak sanggup berpuasa ini, ya itu ada 4 golongan. Bisa jadi karena sakit permanen tadi. Artinya sakitnya kapan sembuh wallahu a'lam. Artinya kalau dalam
bulan-bulan ini kita ke dokter, kita tanya, dok boleh nggak aku berpuasa? Kata dokter jangan, takutnya tambah parah sakitnya. Ketika sudah ada nasihat seperti itu dari dokter, maka dia boleh untuk mengganti utang puasanya dengan membayar fidyah. Jangan sampai nanti sebulan lagi kan Ramadan. Jangan sampai nanti menumpuk di setiap tahun seperti itu. Kalau dia memang tidak kuat secara fisik karena sakit tadi, berarti dia memang sakitnya permanen. Untuk kesembuhannya wallahu alam, kapan sembuh pastinya. Maka saat itu lunasilah utang puasa wajib tersebut dengan membayar fidyah. Yang kedua lansia. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini menjelaskan bagi mereka yang sudah uzur, sudah lanjut usia, baik laki ataupun perempuan, dan kebetulan sudah tidak kuat lagi secara fisik untuk berpuasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Yang ketiga, perempuan hamil. Yang keempat, perempuan menyusui. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, innallaha wada'a 'anil musafir syatrus shalah wa 'anil hamil wal murdi as-siyam. Dan di situ dikuatkan lagi tentang perempuan hamil dan menyusui itu, apakah dia tersebut wajibnya cuma mengqadha wajibnya itu dengan fidyah saja ataukah harus dua-duanya, ada fidyah, ada qadha juga, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan ya, itu pendapat mayoritas ulama mengatakan itu cuma wajib qadhanya saja. Ada yang mengatakan dua-duanya, yaitu qadha dan fidyah. Ya, fidyah dan qadha. Ada yang mengatakan fidyah. Saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga, pendapatnya Abdullah bin Abbas dan pendapatnya Abdullah bin Umar, yang dimana cukup dengan fidyah saja untuk perempuan hamil dan perempuan menyusui ketika dia sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, termasuk tadi yang sakit. Jangan ditumpuk-tumpuk sampai Ramadan yang terbaru hadir lagi. Kalau dia memang dalam sebulan ini sudah dipastikan tidak kuat untuk berpuasa, maka tolong diganti utang puasanya dengan membayar fidyah. Wallahu a'lam. Membayar fidyah itu ibu-ibu atau bapak-bapak cukup ya untuk memberikan makanan yang biasa kita makan. Misalnya kita punya utang puasa 10 hari. Bapak Ibu biasa makan di mana? Di restoran. Belilah nasi kotak ya. Ya, artinya dengan 10 porsi. Satu porsinya di situ ada ayam goreng, kemudian ada rendang misalnya, ada telur bulat. Beli 10 porsi, kemudian bagi-bagikan kepada golongan fakir dan miskin, maka sudah lunas utang puasa kita. Seperti itu. Atau pakai beras. Seharinya 2 liter beras. 2 liter kali 10 berarti 20 liter beras. 2 liter itu sudah dalam setiap hari ya 2 liter itu sudah dilebihkan banget seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun misalnya ditambah minyaknya, lauknya, itu kita katakan sunnahnya saja, afdaliyah saja. Artinya itu bagian bersedekahnya kita. Seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Ustadz, tadi sakit permanen, lansia, hamil dan menyusui, sama apa satu lagi Ustadz? Yang pertama sakit permanen, artinya kapan sembuh wallahu alam, kita nggak tahu. Yang kedua lansia yang sudah uzur, sudah tidak sanggup lagi secara fisik untuk berpuasa. Yang ketiga perempuan hamil, yang keempat perempuan menyusui. Cuma 4 golongan. Nah, wallahu alam. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan juga Ustadz. Apabila nih sudah lanjut usia, tapi kondisinya biasa saja tidak sakit, nah itu gimana Ustadz? Apakah tadi tetap dia lanjut usia itu pasti lemah fisik dong, Kak. Ya. Kata Allah dalam surah Yasin, "Faman nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq." Barang siapa yang dipanjangkan umur, panjangkan umur itu ketika dia mendapatkan fase yang terakhir, yaitu fase tua. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ghafir atau surah Mukmin, surah ke-40 ayat 67 itu ya. Bahwasanya ketika dia memang sudah tua dan sudah lemah secara fisik, ya, orang kalau sudah tua itu memang ada yang sakitnya itu berat. Tapi ada yang sakitnya itu ringan, tapi datangnya itu kadang berkelanjutan. Seperti mah misalnya. Kalau dia nggak makan nih, muncul nih mah. Seperti itu. Sehingga membuat dia nggak kuat untuk berpuasa. Nah, jika kondisi seperti ini, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Apalagi mahnya itu mah akut ya. Yang mau tidak mau, dia harus makan.
Nah, di situ termasuk uzur syar'i ya, termasuk uzur syar'i boleh dia mengganti utang puasanya dengan membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi jangan dikira yang lansia itu kalau sudah berbaring di kasur atau sering sakit, sering opnam ke rumah sakit, enggak. Bisa jadi dia memang sakitnya biasa kelihatannya, tapi dia harus makan nggak boleh terlambat, ya kan, makan nggak boleh terlambat, kan ada orang tua kita begitu, pagi harus makan, siang harus makan, belum lagi yang lainnya, ya, belum lagi yang ketergantungan dengan obat, mau tidak mau, kalau nggak minum obat pusing langsung, itu sudah fisik lemah banget. Nah, itu juga termasuk lansia yang diizinkan dan dibolehkan untuk apa? Melunasi utang puasa dengan membayar fidyah juga. Allahu a'lam. Nah, disebut lansia itu kira-kira dari usia berapa Pak Ustadz? Yang fisik lemah lah gitu. Sebenarnya nih Kak, kita ini semua sudah tua. Ya, cuma fisik kita masih kuat. Jadi kalau dalam Al-Qur'an, nah Kak Finya bisa lihat itu surah Ghafir, surah Mukmin ayat 67 ya, surah ke-40. Itu fase yang pertama itu kan fase bayi, sudah kita lewati itu. Fase yang kedua, fase kanak-kanak. Fase kanak-kanak sudah kita lewati juga. Fase yang ketiga, fase remaja dari kita balik sampai berumur 24 tahun. Fase yang keempat dari kita fase dewasa dari kita berumur 25 tahun sampai 40 tahun. Fase tua, kata Al-Imam Al-Qurtubi, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dan ulama-ulama yang lainnya ketika kita melewati umur 40 tahun. Kalau kita sudah melewati umur 40 tahun, berarti kita sudah tua. Nah, tapi kan ini kan tidak lucu banget kalau kita nggak puasa. Kita kuat secara fisik. Itu pun orang tua yang diizinkan untuk tidak berpuasa itu yang memang lemah secara fisik. Ada ya keluarga kita umur 89, masih kuat secara fisik untuk berpuasa, masih sanggup, maka tetap wajib dia berpuasa. Maka dikembalikan lagi kepada orangnya. Ada orang yang baru umur 65, sudah sakit-sakitan, sudah nggak sanggup lagi berpuasa secara fisik, lemah banget. Nah, dia diizinkan untuk tidak berpuasa di situ. Jadi kita katakan di sini nggak ada tolak ukur umur di situ. Tolak ukurnya berkaitan dengan fisiknya si orang tua ini. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Kak. Nah. Ya Ustadz, berarti pokoknya kewajiban puasa ini dia tidak pernah gugur sampai dia meninggal dunia ya Ustadz. Jadi tidak misalnya pernah gugur kecuali kalau dia meninggal dunia. Ya. Artinya kalau dia wajib berpuasa kalau masih kuat secara fisik. Kalau nggak kuat secara fisik, tetap wajib dia berpuasa tapi diganti dengan membayar apa? Fidyah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Iya Ustadz. Ya, jazakallah khair. Ya, pertanyaannya lagi. Bismillah Pak Ustadz, jika kita lupa hutang puasa sejak akil balik, kecuali yang kita ingat saja saat dewasa, bagaimana cara kita membayar hutangnya sesuai tuntunan sunnah? Jazakallah khair. Yang pertama yang harus kita lakukan bertaubat, taubatan nasuha. Ya. Meminta ampun kepada Allah kenapa di masa lalu itu kita meninggalkan puasa Ramadan dan sengaja kita meninggalkannya. Dan itu banyak di antara teman-teman yang melakukan itu. Alhamdulillah dia ngaji. Dia ngaji di MT Ar-Rayyan. Kemudian hidayah datang, dia bertaubat taubatan nasuha. Dia menangis dikarenakan dia di masa mudanya itu sering meninggalkan puasa Ramadan yang tidak terhitung jumlahnya. Sekarang dia sudah bertaubat. Apa yang dia harus lakukan? Cukup dia melakukan taubatan nasuha, ikhlas dia bertaubatnya, ada azam, keinginan keras untuk tidak mau lagi mengulangi perbuatan itu dosa. Yang ketiga adalah an-nadam, rasa penyesalan. Kenapa sampai meninggalkan puasa Ramadan? Nah, plusnya itu selain taubatan nasuha, kalau dia bisa ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Seperti itu saja kewajiban dia, sama halnya seperti orang yang meninggalkan sholat di masa lalunya. Sekarang dia bertaubat, taubatan nasuhanya. Apakah sholatnya perlu diqadha? Ada khilaf di kalangan ulama, tapi yang benar, yang rajih, cukup dia beristighfar, bertaubat, taubatan nasuha. Insyaallah Allah akan mengampuni dosanya dikarenakan di masa mudanya dia suka meninggalkan ibadah salat. Tapi sekarang ini yang dia lakukan. Salat wajibnya jangan ketinggalan. Plusnya ya usahakan untuk melakukan salat-salat sunnah. Sama dengan puasa Ramadan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya Ustaz, syukran Ustaz.
Ustadz, ini pertanyaan di luar tentang ini ya Ustadz, di luar Ya. tentang kodo ya. Ya. Nah Ustadz, apabila nih wanita haid itu bersihnya ya Ustadz, itu sebelum maghrib, berarti Nah. kan dia wajib mengkodok sholat zuhur asar. Sholat asar. Lah, sholat asar aja. Oh, asar saja. Misalnya dia jam 6, sekarang kan jam 6 lewat 18 menit. Berkaitan tentang maghrib. Jam 6 kurang 10 menit, dia masuk kamar mandi, memastikan dirinya sudah suci. Dia harus mandi, qadarallah, ketika dia mandi tersebut terdengar ya azan maghrib. Berarti dia tersebut wajib mengqadha sholat asarnya saja, tidak zuhurnya. Karena zuhurnya ketika waktu zuhur dia masih haid, seperti itu. Sama halnya ketika seorang wanita jam 4 sore dia suci. Kewajiban dia cuma sebatas mengerjakan sholat asar. Sedangkan zuhurnya tidak. Karena waktu-waktu zuhur dia masih haid. Begitu Kak. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, tadi begitu masuk waktu maghrib, tapi sholatnya di setelah maghrib, enggak kan? Ya, sholatnya itu di waktu maghrib. Kenapa? Namanya qadha. Kenapa di qadha? Dikarenakan di waktu asar, kan waktu asar masih jam 6, anggaplah jam 6. Jam 6 itu kan sekarang ini ya, sekarang ini jam 6 atau pukul 18 itu, ya. Itu kan masih belum maghrib. Maghrib sekarang jam 6 lewat 18 menit. Ya kan? Ya. Seperti itu. Walhasil, dia sudah suci tuh. Cuma ketika dia mandi, qadar Allah datang maghrib. Kan harus mandi dulu. Karena hadas besar itu disucikan dengan cara mandi. Ketika dia mandi tersebut, datang waktu maghrib. Apakah dia wajib mengqadha salat asar? Wajib. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan suci di waktu asar. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jelas ya? Belum jelas Pak Ustaz. Belum jelas. Oke, ada seorang perempuan. Anggap deh sekarang ini misalnya maghrib itu jam 6. Kayak jam 6. Iya. Dia suci jam setengah 6. Iya. Dia suci setengah 6. Setengah 6 kan masih waktu asar. Bukan begitu? Iya. Oke. Dia mandi nih, Kak. Iya. Dia mandi. Wanita kan lama mandinya. Walhasil masuk maghrib. Iya. Tadi kan setengah 6 dia suci kan? Iya. Dia masih mendapatkan waktu asar kan? Jelas ya? Iya. Oke, setengah 6 masih mendapatkan waktu asar. Dia suci jam setengah 6 tersebut. Dia mandi, keburu maghrib. Berarti dia harus apa? Qadha. Salat asarnya diqadha atau tidak? Iya. Kenapa diqadha, Kak? Iya, karena dia sudah pada saat masuk waktu asar itu kan dia harusnya sholat. Karena dia tersebut sudah suci di waktu asar. Iya. Terlepas nggak sempat nih untuk sholat asar adaan sesuai dengan waktunya. Iya. Karena dia ya terbuang waktunya di mandi tadi itu. Iya. Seperti Jadi, itu. Jelas ya? Pak Ustadz, jadi mengerjakannya maghrib dulu baru gimana? Dikerjakannya itu asar dulu, tapi qadhaan, karena waktu maghrib kan panjang nih ya. Iya. Ya, karena dia keluar itu maghrib sudah. Dia sholat asar dulu 4 rakaat, baru sholat maghribnya 3 rakaat. Wallahu a'lam. Cuma bedanya asarnya itu niatannya apa? Qadhaan. Kenapa qadha? Karena dia sudah suci di waktu asar jam setengah 6 tadi itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, misalnya Ustadz, dia sucinya jam 5, Ustadz. Jam 5. Terus, jam 5 sore. Jam 5 sore ya. Dia mandi setengah jam, setengah 6. Berarti dia sholat asar di situ. Iya, belum waktu itu. Tapi bukan termasuk sholat di waktu terlarang nggak, Ustadz? Enggak. Jadi waktu terlarang itu kita nggak boleh sholat di 5 waktu ya, waktu yang terlarang setelah subuh sampai terbit matahari. Kemudian ketika terbit matahari, kemudian sebelum zuhur 10 menit ketika matahari persis di atas kepala kita yang tidak terjadi bayangan. Yang keempat setelah asar sampai tenggelam matahari. Yang kelima tenggelam matahari. Itu berkaitan dengan sholat sunnah mutlak. Adapun sholat yang wajib, yang hilang, yang missing, itu boleh kita kerjakan meskipun di waktu yang terlarang. Wah. Contoh ya, kakak bangun ketika terbit matahari. Ya kan? Waktu terlarang kan? Tapi belum sholat subuh.
Wajib nggak sholat subuhnya, Kak? Wajib. Wajib. Oh, Kata Nabi baik. apa? Man nama an salatin falyusalliha idza qama. Barang siapa yang tertidur akan sholatnya, maka sholatlah ketika dia bangun. Meskipun di waktu yang terlarang, tidak mengapa. Jadi berkaitan dengan 5 waktu yang terlarang itu, berkaitan dengan sholat sunnah mutlak yang nggak ada kaitannya dengan keadaan apapun. Nah, di waktu yang terlarang ini untuk sholat sunnah pun, yang muqayyada, yang ada sebab, itu boleh. Kakak ikut kajian setelah asar di suatu masjid. Sebelum duduk ikut kajian, disunahkan kita untuk melakukan apa? Sholat. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, ya kan? Nah, Ya. itu kan waktu terlarang habis asar itu. Ya. Tapi berhubung ada sebab, karena kita masuk masjid, sebagai wujud salamnya kita ke masjid dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Seperti itu. Jelas ya? Nah, Oh, ya, Pak oke. Ustadz. Insya Allah. Ya. Nah, Kafara, Ya. Kavinia, ini Ya. lagi ada tamu di rumah. Boleh nggak izin untuk bulan ini? Kita ini izin selesaikan cukup sampai di sini kajian kita sampai jam 11 deh. Boleh, Ya, boleh. ya. Nah, Nah, saya ini dong, saya mau nyambung yang tadi ya Ustadz, boleh ya dikit ya? monggo 5 menit Ya. lagi nih. Nah, Ustadz tadi yang waktu-waktu terlarang untuk sholat ya. Tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa itu waktu-waktu terlarang itu untuk sholat mutlak gitu ya. sholat Khusus sunnah untuk mutlak yang nggak sholat boleh. sunnah mutlak. Oke. Berarti tidak berkaitan misal ada seorang yang dia belum sholat wajib mau ke sholat asar, dia udah lihat nih matahari merah gitu. Dia tetap masih boleh ngerjakan itu ya. Tetap Ustadz? boleh. Kudu Silakan. harus sholat dia, meskipun Iya. di waktu yang terlarang. Iya. Nah, Misalnya kalau- gini deh Kak, Kavinia kemarin keundangan kan, ketemu dengan teman lama di Amerika, ngobrol-ngobrol, subhanallah, sholat maghrib sudah kakak kerjakan, tapi kakak berpikirnya sholat isya sudah dikerjakan juga. Pas kajian ini, pas sebelum zuhur itu, 10 menit sebelum zuhur itu kan waktu terlarang tuh, ketika matahari persis di atas kepala kita yang tidak terjadi bayangan. Iya. Astagfirullah, kenapa Kak? Aku belum sholat isya. Kapan? Tadi malam. Kakak sholat isya ketika ingat itu. Qadhaan, ya qadhaan, qadha. Kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Faman nasiyaha falyusalliha idza dzakarha, fala kafarata illa dzalika." Barang siapa yang lupa akan sholatnya, maka sholatlah ketika dia tersebut ingat. Iya. Meskipun di waktu yang terlarang. Nah, Ustadz, ya. satu lagi Ustadz. Jadi ini pengecualian ya. Jadi Iya, yang 5 iya. waktu itu berkaitan dengan sholat sunnah mutlak. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Ustadz, satu lagi kalau untuk tadi sholat subuh tadi Ustadz juga bilang pokoknya selama kita bangun langsung kerjakan. Itu kan gitu ya dalilnya Ustadz. Bahkan Nabi SAW ketika terlambat, ini ada kasusnya. Kasus salam dalam hadis Abu Qatadah Haris bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu an, ketika perang Tabuk itu lama kan 20 hari itu, Rasulullah dan para sahabat terlambat sholat subuh. Rasulullah mengatakan, hadzal makan hadarana syaitan. Ini tempat dihadiri oleh syaitan. Kita tinggalkan. Nah, waktu itu waktu terlarang. Rasulullah ketika sholat, ayo adzan dulu, adzan. Kemudian qobliyah subuh. Setelah itu sholat subuh. Nah, padahal itu masih waktu yang terlarang. Rasulullah kerjakan. Seperti itu. Karena Rasulullah itu bangun pas terbit matahari. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi Ustadz, nih sekarang kan ada pemahaman yang dari kami juga waktu itu. Jadi gini, kalau misalnya kita kebangun pas subuh gitu, tapi kita misalnya matahari itu udah itu, kita tunggu dulu sampai itu baru kita sholat. Nggak usah ya? Enggak, malah kita khawatir. Takutnya kita nggak ada umur. Iya. Oh iya ya. Itu berkaitan penjelasan ulama, itu waktu terlarang itu berkaitan dengan sholat sunnah mutlak. Kalau kita sholat wajib terlambat, kita segerakan untuk dikerjakan. Segera untuk dikerjakan. Seperti itu. Ya. Kesibukan apapun, alasan apapun, entah ketiduran, entah lupa, ya, maka kita kerjakan ketika kita terbangun dan ketika kita ingat. Meskipun di waktu terlarang. Allahu a'lam bishawab. Seperti misalnya salat tawaf sunnah nih, salat sunnah tawaf ya. Kakak nih habis asar tawaf. Pas berhentinya itu kan bisa jadi pas waktu asar juga atau pas tenggelam matahari. Kakak tetap mengerjakan salat sunnah tawaf tadi. Meskipun di waktu terlarang. Itu yang disebut dengan sholat sunnah yang ada sebab. Sebab kita tawaf adalah sholat sunnah itu. Meskipun di waktu terlarang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustadz, satu lagi tadi saya kelewat catatan 4 golongan yang tadi untuk bayar fidyah tadi Ustadz ya boleh. Tapi kan ada yang roji tadi Ustadz bilang kan untuk yang wanita. Jadi untuk perempuan hamil dan perempuan menyusui itu ada khilaf. Ada yang mengatakan dua-duanya. Ya. Itu selain bayar fidyah, dia juga selain bayar fidyah juga mengqadha nanti kalau dia suci. Tapi ini bisa kita bantah ya.
Yang ke jumhur ulama, atas ulama malah qadha doang. Untuk perempuan hamil dan menyusui. Cuma kita bisa nanya kapan gitu kan? Karena habis hamil menyusuin gitu kan. Ya. Nah, yang ketiga itu pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Itu fidyah tok. Kalau memang tuh perempuan hamil nggak bisa puasa, perempuan menyusui nggak bisa puasa karena lemahnya fisik, maka cukup dengan fidyah tok. Aku lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada ustadz nanti yang mengatakan pendapat yang kedua. Ya, bukan apa-apa. Itu Abdullah bin Umar ketika putrinya hamil, memaksakan puasa nggak kuat, lemas banget, hampir pingsan. Abdullah bin Umar nanya, "Anti ini puasa ya?" "Iya." "Kan anti kan lagi hamil." "Iya abati, benar, aku hamil." "Iftiri wa at'imi miskina." Kata Abdullah bin Umar kepada putrinya, "Batalkan puasa kamu, cukup engkau berikan makan kepada fakir miskin." Itu fidyah tadi. Wallahu a'lam. Aku lebih condong kepada pendapat yang ketiga, perempuan hamil dan perempuan menyusui cukup dengan bayar fidyah saja lunas puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik Ustadz, barakallahu fikum, ini semua ilmu yang telah kami dapat luar biasa, terus menambah pencerahan kepada kami. Jadi tadi dari hadis Bunda Aisyah tadi kita juga mendapat pencerahan ya, bahwa Allah tuh memberikan keringanan ya kepada umat muslim untuk mengqadha puasa wajib bulan Ramadan, dan bulan Sya'ban itu adalah batas akhir dari pelunasan hutang-hutang gitu Ustadz ya. Betul, nah, terkait dengan utang puasa tadi, kita semua diingatkan Ustadz bahwa untuk segera memanfaatkan waktu yang ada untuk mengqadhonya selagi Ramadan belum tiba, dan kemudian juga kita juga akan masih diberi kesehatan dan kesempatan usia ya, kurang lebih gitu ya Ustadz. Tafadhol silakan closing statement dan tutup ini Ustadz. Ya, itu saja, jangan ditunda-tunda pelunasan utang puasa. Kalau kita mampu hari besok misalnya, mulai besok. Jangan bulan Sya'ban belum. Enggak. Artinya Ibunda Aisyah dan istri-istri yang lain, ibunda-ibunda kita yang lain itu kena kesibukan ngurusin suami, mungkin bisa jadi menyebabkan tertunda itu. Tapi kalau kita misalnya tidak ada uzur, ya toh dalam kondisi aman-aman saja, segerakan. Segala kebaikan itu harus disegerakan, terutama berkaitan dengan kewajiban. Kalau utang dengan manusia saja, kalau kita punya utang dengan manusia saja, harus kita segerakan pelunasannya. Apalagi kalau utang kepada Allah Jalla wa'ala, tentunya lebih disegerakan lagi. Meskipun Allah memberikan durasi waktu yang lama, 11 bulan, dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Tapi khawatirnya ya kita nggak tahu berkaitan dengan umur kita. Kita ya lebih amannya ketika kita meninggal nggak ada utang. Nggak ada utang dengan Allah, nggak ada utang juga dengan makhluknya Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara kita, ingat, ya Bapak dan Ibu, tinggal 1 bulan lagi, Ramadan akan hadir ke hadapan kita, bulan yang kita nanti-nantikan, ya. Jangan sampai nanti masuk Ramadan yang terbaru ini 1444 Hijriah, kita dalam kondisi masih ada utang. Kalau misalnya masih ada utang, berarti kita melakukan satu maksiat yang luar biasa yang dianggap sebagai dosa besar. Segerakan untuk melunasi utang puasa wajib Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Walafu minkum, maaf lahir batin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz untuk ilmunya, insya Allah bermanfaat buat kami semua. Kafara, Kalusi, jazakunallah khairan. Ibu-ibu juga, barakallahu fikum. Dan juga bapak-bapak, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, sahabat Al-Royan, alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian kita. Semoga ilmu tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dan sekali lagi kami saling mengingatkan untuk supaya kita yang masih memiliki utang puasa untuk segera kita lunasi atau kita kodok puasa kita tersebut. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terus dukung kajian kami melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Ramayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.